Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu Cantik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah anak-anak kelas 4 dalam kondisi yang sehat ya, sehingga hari ini dapat berjumpa lagi dengan Ibu Rahma pada pembelajaran matematika. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, Mas Ulil, tolong dipimpin berdoa teman-temannya ya. Ya baik Bu, di sini dipimpin doa Mas Wahid ya, teman-teman. Semoga doanya dikabulkan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Tunggu dulu. Berdoa ditunda. Mbak Tasya belum siap, Mbak Tasya. Ayo Mbak Tasya, Dimulai lagi ya. tempat duduk siap. Persiapan dulu. Ya, tempat duduk siap, gerak. Bisa siap-siap. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Semoga berkah pada pembelajaran hari ini. Bisa dimulai, Mbak Rahma. Terima kasih Mas Ulil sudah memimpin berdoa kepada teman-temannya. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran serta ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum memulai pembelajaran untuk meningkatkan semangat kalian dalam pembelajaran nanti dan juga meningkatkan rasa nasionalisme kalian, mari bersama-sama kita bernyanyi dulu yuk. Nah, hari ini kita mau menyanyi lagu nasional Hari Merdeka. Anak-anak tahu enggak apa itu lagu Hari Merdeka, tahu enggak? Tahu, Bu. Nah, yuk kita bersama-sama nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan Bangsa. hari lahirnya bangsa Indonesia. merdeka. Hari merdeka tetap merdeka. Selamat masih kepada kita tetap ya mempertahankan Indonesia. Tetap sejahtera negara kita. Tangan untuk kita semua. Nah, setelah bernyanyi bersama, pastinya anak-anak sekarang jauh lebih semangat ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum, Ibu. Saya tahu Bu. Apa? Bariska, Hari ini akan belajar tentang apa tuh? KPK dan FPB Bu. Nah, benar sekali. Kita akan belajar KPK dan FPB karena pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kelipatan, cara menghitung kelipatan, dan juga faktorisasi. Kemarin kita sudah belajar tentang cara menghitung kelipatan dan cara mendapatkan faktor bilangan. Sekarang kita akan naik level. Kita akan belajar tentang KPK dan FPB pada kelas 4 di semester 1 ini. Adapun tujuan pembelajarannya nanti, peserta didik diharapkan dapat memahami apa itu tentang KPK dan FPB. Juga peserta didik diminta untuk dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita masuk pada pembelajaran inti. Hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Sebelumnya, kita mulai dengan kegiatan literasi dulu ya. Anak-anak bisa membaca bahan ajar yang berkaitan dengan KPK dan FPB yang sudah Ibu share di WAG. Silakan dibaca, Ibu beri waktu 5 menit. Mau dimulai dari sekarang. Nah, waktu membaca kalian sudah habis. Kalian pastinya sudah menambah pemahaman kalian berkaitan dengan KPK dan FPB. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang di setiap kelompoknya. Nanti kalian bisa membentuk kelompok bersama teman sebangku kalian. Nah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok.
Dan juga siapkan alat tulis untuk pembelajaran nanti. Oke, untuk tugas kelompok yang pertama, silahkan kalian catat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan faktorisasi bilangan, KPK, dan juga FPB di buku tulis kalian masing-masing. Sekarang silakan bekerja dan berdiskusi bersama dengan kelompok masing-masing untuk mengajukan pertanyaan nanti. Untuk setiap kelompoknya maksimal 1 pertanyaan. Ibu beri waktu 5 menit untuk menyusun pertanyaan dimulai dari sekarang. Nah, karena waktu sudah habis, sudah 5 menit. Nah, sekarang masing-masing dari kelompok menyampaikan pertanyaannya. Kita waktunya untuk berdiskusi bersama-sama ya, anak-anak. Oke, sekarang dimulai dari kelompok 1. Ini kelompoknya Mbak Rizka, kelompok Mbak Rizka bersama dengan Mbak Taskia. Mbak Rizka dan Mbak Taskia sudah berdiskusi untuk menyusun pertanyaan. Sudah, Ibu. Nah, silahkan dari kelompok 1, salah satu Mbak Rizka atau Mbak Taskia bisa menyampaikan pertanyaannya ya. Nanti teman-teman yang lainnya bisa menjawab jika sudah tahu. Dan nanti Ibu akan membantunya jika ada kesulitan. Silahkan Mbak Rizka. Pertanyaannya dari saya sama Mbak Taskia, yaitu apa itu faktorisasi bilangan, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik sekali. Apa itu faktorisasi bilangan? Sekarang dari teman-teman yang lainnya boleh menanggapi. Ada yang tahu tidak apa itu faktorisasi bilangan? Saya, Bu. Baik, Mbak Renanda hebat. Sudah mau mengajukan diri untuk menjawab. Yuk, sekarang jawab. Apa itu faktorisasi bilangan? Pertanyaan dari kelompok 1. Faktorisasi bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Itu, Bu. Benar Jawaban. sekali jawaban Mbak Renanda. Beri aplaus untuk Mbak Renanda. Nah, untuk yang kelompok selanjutnya silahkan kelompok 2. Apakah kelompok 2 sudah berdiskusi untuk menyusun pertanyaan? Kelompok 2, kelompoknya Mbak Ines. Sudah, Ibu. Apa Mbak Ines pertanyaannya boleh diajukan nanti biar dijawab oleh teman-teman yang lainnya. Pertanyaannya yaitu, izin bertanya, Bu. Pertanyaannya yaitu, apa itu KPK dan FPB? Bagus, pertanyaan yang bagus ya. Apa itu KPK dan FPB? Nah, hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB itu. Karena tadi sudah membaca, adakah yang sudah tahu apa itu KPK dan FPB? Silakan dari teman-teman boleh menanggapi. Saya, Bu, tahu saya. Wah, Mbak Rosi hebat. Silakan Mbak Rosi dijawab. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kalau FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Begitu, Bu. Bagus, pintar sekali jawabannya benar 100 untuk Mbak Rosi karena tadi sudah membaca ya Mbak Rosi, jadi sudah tahu jawabannya. Ya, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke pemateri yang selanjutnya. Nah, hari ini untuk lebih mendalami pengetahuan kalian tentang KPK dan FPB dan juga apa itu faktorisasi bilangan, terus kemudian bagaimana cara menghitung KPK dan FPB, lalu bagaimana bentuk permasalahan KPK dan FPB di kehidupan sehari-hari, kita simak penjelasan Ibu berikut ini ya. Ibu akan menjelaskan mengenai faktorisasi bilangan dan juga KPK FPB melalui PowerPoint berikut ini. Tahukah kamu apa itu faktorisasi bilangan? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, faktorisasi bilangan. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Misalnya kita pilih satu bilangan yaitu 10. Nah, bilangan 10 ini kira-kira habis dibagi berapa? Kira-kira habis dibagi berapa nih anak-anak? Bilangan berapa saja yang bisa membagi 10? 1, 2, 2 5. dan 5. Benar sekali, 1, 2, 5, dan 10 itu bisa habis membagi bilangan 10. Jadi, bilangan angka 1, 2, 5, dan 10 itu merupakan faktor dari 10. Oke, sekarang sudah mengetahui tentang apa itu faktorisasi bilangan, kita masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Bisa ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan apa itu KPK? Silakan. Saya Bu. Oke, Mas Kuliah, coba dibacakan apa itu KPK.
KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, atau pengertiannya yaitu bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Nah, banyaknya bilangan yang dimaksud yaitu berupa bisa dibilang berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Nah, untuk contoh soalnya bisa dibacakan Mbak Taskia, Bu, tadi on mic, Bu. Oke, Mbak Taskia, coba dibacakan contoh soalnya, nanti Ibu akan jelaskan penyelesaiannya. Terima kasih untuk Mas Ulil sudah membacakan. Selanjutnya Mbak Taskia, silahkan. Baik, Bu. Contoh soalnya yaitu kita akan menentukan KPK dari 2 bilangan, yaitu ada 5 dan 6. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari kelipatan dari masing-masing bilangan tersebut. 5 yaitu ada 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Kemudian 6 ada 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Setelah itu kita peroleh kelipatan bilangan terkecil yang sama dari 5 dan 6, yaitu ada 30. Jadi KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Sudah, Bu. Nah, terima kasih Mbak Taskia sudah membantu Ibu untuk membacakan contoh soalnya. Ya begitu ya anak-anak. Jadi cara untuk menentukan KPK itu yang pertama pasti KPK itu ada 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Minimal dimulai dari 2 bilangan. Yaitu contohnya 5 dan 6. Nah, kita cari dulu pertama langkahnya adalah mencari kelipatan. Kelipatan dari 5 yaitu ada 5, kemudian 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan angka 6 itu kelipatannya yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Setelah itu coba diamati adakah faktor yang sama, adakah kelipatan yang sama. Nah, di sini kelipatan yang sama yaitu 30. 30 merupakan kelipatan pertama yang sama antara angka 5 dan 6. Berarti 30 itu merupakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan 5 dan 6. Oke, pembahasan yang selanjutnya mengenai FPP sekarang. Coba sekarang Ibu minta tolong dibacakan apa itu FPP, Mbak Renanda. Ya, Bu. FPP adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Sama halnya dengan KPK, banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, atau lebih. Oke, terima kasih Mbak Renanda sudah membantu membacakan pengertian dari FPP. Jadi FPP itu hampir sama dengan KPK, hanya saja FPP itu merupakan faktor. Nah, berikut contoh soalnya supaya lebih memahami. Nah, contoh soalnya, kita akan mencari FPP dari 2 bilangan, yaitu 12 dan 18. Langkah pertamanya yaitu kita cari faktor dari 12 dan 18 itu. Faktor dari 12 dan 18 itu yaitu yang pertama, faktor dari 12 dulu dicari, dibagi dengan bilangan yang paling kecil, yaitu 1. Nah, itu kemudian dibagi 12 dibagi 1, 12. Nah, 1, 2, 3, 4, 6, dan yang terakhir 12. Kemudian begitu juga yang 18, itu dicari faktorisasinya, yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, setelah ada faktorisasinya ini, diperoleh faktorisasinya dari kedua bilangan tersebut. Sekarang kita amati, adakah faktor yang sama? Ya, faktor yang sama yaitu 1, kemudian 2, 3, dan 6. Nah, kita cari faktor yang terbesar dari faktor-faktor yang sama tadi. Dan yang terbesar yaitu 6. Jadi, FWB dari 12 dan 18 adalah 6. Oke, sekarang Ibu akan oke, sampai di sini ada anak-anak yang sudah paham? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Anak-anak sudah paham ya, berarti anak-anak yang cerdas sudah paham bisa menyelesaikan, sudah bisa paham apa itu KPK, FPP, dan juga cara menyelesaikannya. Nah, Ibu akan memberikan tips atau cara lain untuk menghitung FPP. Nah, ini contohnya. Contohnya yaitu bilangan 35 dan bilangan 42 ini menggunakan pohon faktor. Caranya dibagi 35 dibagi 7, yaitu 5, kemudian 42 dibagi 2, 21, kemudian 21 dibagi 3 sama dengan 7. Nah, karena FPP yang kita cari, maka kita cari faktor yang sama yang paling besar. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Ayo, nilai FPP. Silakan Mbak Taskia bisa membantu menjawab. Nilai dari FPP-nya berapa? 7, Bu.
7. Menurut Mbak Taskia, ini FVP-nya adalah 7. Mari kita cek bersama-sama apakah jawabannya benar 7. Iya, benar. Jawabannya adalah 7. FVP dari 35 dan 42 adalah 7 karena faktor yang sama dan yang paling besar. Oke, selanjutnya Ibu akan kembali ke kerja kelompok. Ibu akan sesuai dengan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk tadi, kita akan bekerja sama atau bekerja dalam kelompok lagi. Kalian harus menyelesaikan permasalahan FPP dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Ibu sudah mempunyai 2 buah soal. Nanti dijawab ya, satu persatu harus dijawab. Ibu beri waktu 30 menit untuk menjawab permasalahan FPP dan KPK yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian untuk kemudian nanti jawaban kalian dipresentasikan di depan kelas. Oke. Ibu beri waktu mulai dari sekarang, silahkan untuk berdiskusi. Nah, karena waktu diskusinya sudah habis, sudah 30 menit berlalu, pasti anak-anak sudah menemukan jawabannya. Sudah menemukan jawabannya atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Wah, hebat, anak-anak kelas 4 sudah bisa menemukan jawaban, berarti kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan FPP dan KPK yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang waktunya kalian presentasi. Ibu persilahkan dimulai dari kelompok 1, kelompoknya Mbak Ines. Coba mempresentasikan jawaban nomor 1. Jawabannya apa? Baik, Bu. Mbak Ines sebelumnya tolong dibaca dulu soalnya ya, kemudian dijawab bagaimana jawabannya. Baik, Bu. Izin membaca, teman-teman. Soal pertama yaitu Dayu mempunyai 24 permen coklat dan 45 permen susu. Permen tersebut akan dimasukkan dalam plastik dengan isi yang sama. A. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, A. Ada berapa plastik untuk permen tersebut? Dan B. Berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Nah, izin menjawab. Saya Aulia Sanes Daniar dengan nomor presensi 6, Bu. Izin menjawab. Ya, Banyaknya plastik untuk permen ada 3 plastik. Dan tiap plastik berisi 8 permen coklat dan 9 permen susu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan jawabannya. Ya, selanjutnya coba kita lihat apakah jawaban dari kelompok 1 ini sudah benar atau belum. Nah, berikut penyelesaiannya dari persoalan nomor 1. Persoalan nomor 1 tadi itu menghitung banyaknya plastik dan juga banyaknya permen. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut itu penyelesaiannya menggunakan FPP. Kita cari dulu faktorisasi dari 24, yaitu 2 pangkat 3 kali 3 atau 2, 2, 2, dan 3. Kemudian faktorisasi dari 45 yaitu 3 pangkat 2 kali 5. Nah, FPP-nya kita cari di antara 24 dan 45, FPP-nya berapa? Yaitu 3. Kemudian artinya 3 itu merupakan banyaknya plastik untuk tempat permen nanti. Nah, sekarang kita cari nanti masing-masing dari plastik itu isinya berapa? 24 dibagi 3 plastik sama dengan 8. Kemudian 45 dibagi 3 plastik sama dengan 9. Jadi nanti banyaknya plastik untuk tempat permennya itu ada 3, dan di setiap plastik itu berisi 8 permen coklat dan 9 permen susu. Baik, berarti kelompok 1 sudah benar untuk menyelesaikan permasalahan FPP dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 1 mendapatkan bintang 5. Oke, selanjutnya presentasi untuk kelompok 2. Kepada kelompok 2, Ibu persilahkan kelompoknya Mas Ulil. Silahkan Mas Ulil. Bisa membacakan dulu soalnya, kemudian dijawab ya. Nomor 2 ya, Bu. Ya. Oke, sebelumnya izin membacakan soal ya, Bu dan teman-teman. Pak Edo memiliki 2 petak sawah. Petak pertama ditanami padi dan petak kedua ditanami jagung. Pak Edo memanen padi setiap 120 hari dan memanen jagung setiap 90 hari. Nah, hari ini Pak Edo panen padi dan jagung bersama.
hari keberapakah Pak Edo akan panen padi dan jagung bersama lagi? Ini langsung dijawab atau dikasih waktu, Bu? Langsung dijawab. Tadi kan sudah disuruh diskusi. Yuk silakan dijawab. Ya, untuk jawabannya 360, Bu. Oke, terima kasih kelompok 2. Coba kita cek dulu jawabannya benar atau tidak. Nah, jawaban dari kelompok 2 ternyata benar. Nah, permasalahan dalam kehidupan sehari-hari tadi yaitu berkaitan dengan menghitung kapan akan memanen padi dan jagung secara bersamaan. Yaitu penyelesaiannya menggunakan KPK. Pertama, kita cari dulu KPK dari 120, yaitu ada 120, 240, 360, 480, dan seterusnya. Kemudian KPK dari 90, kelipatan dari 90, kita yaitu 90, 180, 270, 360, 450, dan seterusnya. Jadi kita cari dulu KPK dari 120 dan 90. Yang sama adalah 360. Ini merupakan KPK dari 120 dan 90. Jadi, Pak Edo akan memanen padi dan jagung secara bersamaan pada hari ke-360. Oke, berarti kelompok 2 benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 mendapatkan bintang 5 dari Ibu. Baik, selanjutnya karena semua kelompok sudah melakukan presentasi, kita artinya sudah berada di penghujung pembelajaran. Sebelumnya, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah dulu. Silakan nanti di rumah kalian bisa mengakses kuis yang sudah Ibu kirim melalui nanti melalui aplikasi Quizizz yang sudah Ibu kirim linknya di WA ya. Baik, karena kita sudah ada di penghujung pembelajaran, sekarang kita refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja? KPK FPP, Bu. Benar sekali, sudah belajar KPK FPP, belajar cara menyelesaikan KPK FPP, belajar tentang KPK dan FPP dalam keterkaitannya di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini, KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil dan FPP merupakan faktor persekutuan terbesar. Faktor dari bilangan itu merupakan bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tertentu. Dan KPK FPP ini sangat terikat atau terkait dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya dari persoalan-persoalan yang sudah Ibu share tadi. Oke, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing untuk meningkatkan semangat kita bernyanyi bersama lagi yuk. Mau bernyanyi tidak? Mau, Bu. Yuk kita nyanyi lagu daerah untuk meningkatkan rasa cinta terhadap daerah-daerah di Indonesia. Kita nyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang. Anak-anak bisa menyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang tidak? Tahu, Bu. Tahu, Bu. On-kan mic-nya, kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Ampar-ampar Pisang, pisang, masak, masak, Bari-bari, makan api, apinya kesurupan. Bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak hebat sudah bisa menyelesaikan pembelajaran matematika hari ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh hari ini bermanfaat untuk masa depan kalian. Nah, karena tadi pembelajaran dibuka dengan berdoa, sekarang kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas lagi kepada, ayo Mas Ulil, coba teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Yang lainnya persiapan berdoa ya di tempat duduk siap. Oke, baik, izin masuk teman-teman dan Ibu semuanya. Duduk siap gerak. Mbak Rosi bisa siap. Siap, duduk siap gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillah, semoga hari ini berkah Bapak. Saya kembalikan ke Rahma.
Baik, terima kasih Mas Ulil sudah memimpin berdoa kepada teman-temannya. Nah, semoga nanti anak-anak bisa sampai rumah dengan selamat dan Ibu berpesan untuk selalu tetap semangat dalam belajar. Pekerjaan rumahnya jangan lupa untuk dikerjakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.